Jolen, thank you ya. Faith, halo. Pagi Samantha, pagi Winnie, Pagi Kak. pagi Faith, pagi Moses. Pagi Kak. Yo, pagi Jody. Pagi Kak. Oke. Yuk sambil nunggu teman-temannya, Kak Bandar minta Jody pimpin doa, Jod. Boleh ya, Jod? Boleh Kak. Oke. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Jody thank you ya. Iya Kak. Oke, yuk. Nah, buat nilai mutlak Kak Bandar mau tanya nih. Ada kesulitan apa? Dari 5 soal yang kemarin kita udah pelajari. Pagi Erlin. Pagi Jos. Dari 5 soal ini yang kita pelajarin kemarin, ada yang kesulitan nggak? Atau masih kurang jelas? Pagi Zepa. Pagi Matthew. Dari 5 soal ini ada yang mau bertanya nggak? Atau masih bingung? Nggak apa-apa ya, jangan malu-malu ya dikit ya. Nah, Kak Bandar mau sounding sebentar buat ujian akhir semester. Itu estimasinya di akhir bulan depan atau awal bulan Desember. Jadi, estimasi ujian akhir semester kita jadwalnya di akhir bulan November atau di awal bulan Desember ya. Nah, Kak Bandar harap kalian siapin dari sekarang. Bentuknya nanti akan seperti mid test kemarin, ya. Format soalnya seperti mid test kemarin, bentuknya langsung pilihan ganda, nggak akan ada esai. Karena kalau ada esai, nanti kalian jadi makan waktu lebih.
Kak Bandar siapinnya soalnya seperti kemarin, jadi kalian enak ya, senang ya bisa langsung lihat nilainya. Siapa yang di sini langsung bisa lihat nilainya dan itu happy buat kalian? Jadi nggak nunggu Kak Bandar lagi periksa gitu satu-satu, enggak ya. Jadi bentuknya cukup Google Form kemarin, belajar dari tahun-tahun lalu. Nah, untuk tahun ini Kak Bandar nggak akan lagi ada sama seperti tahun lalu ya. Ada istilahnya untuk nilai katrol gitu enggak. Kak Bandar mau pakai pure nilai yang dari kalian sendiri ya. Jadi nilai rapot nanti itu ada nilai UAS di sana, ada nilai mid test, dan ada nilai-nilai tugas yang kalian kerjakan di GCR. Nah, 3 item ini itu menentukan nilai rapot adik-adik semua. Ya. Nilai tugas itu komposisinya Kak Bandar bikin 40%. Ya, nilai tugas 40%, nilai mid test 30%, nilai UAS 30%. Ya. So, kalau kemarin yang dapat nilai mid testnya bagus, itu menolong banget buat nanti nilai rapot. Jadi komposisi nilai rapot 40% nilai tugas, 30% nilai mid test, 30% lagi nilai UAS. Ya. Jangan cuma ngandelin si 40%, karena kalau 40% ini bagus, tapi mid test sama UAS adik-adik semua nggak bagus, bakal kebanting nilainya, jatuh nilainya nanti ya. Karena komposisi tugas cuma 40%. Kalau kalian kerjakan tugas semua dapatnya nilai 90, berarti 40%-nya cuma 36. Ya, kalau UAS kemarin dapatnya misalkan 80, berarti komposisi nilainya cuma 24. 36 tambah 24 baru 60. Oke. Nah, kemudian kalau UASnya nanti dapat 80 lagi, berarti cuma tambah 24 poin, berarti cuma 84 nilainya. Ya. Nah, Kak Bandar jelasin dari sekarang. Jadi komposisinya 40% tugas, 30% mid test kemarin, 30% lagi dari nilai UAS nanti. Ya. Kalaupun nanti ada misalkan harus Kak Bandar up, nah itu Kak Bandar akan lihat keaktifan kalian di kelas, terus sikap kalian di kelas, gitu ya. Itu akan jadi sebuah pengamatan menambahkan nilai. Tapi itu nggak berpengaruh besar. Ya, yang berpengaruh besar 3 poin ini. Ya. Jadi tolong dicatat sekarang, nilai tugasnya 40%, nilai mid testnya kemarin 30%, nilai UASnya 30%. Itu untuk nilai rapot ya. Nah, estimasi atau perkiraan tanggal untuk UAS itu di akhir November atau awal Desember. Jadi masih punya waktu sebulan sekarang adik-adik semua buat belajar. Kak Bandar nggak nakut-nakutin, cuman Kak Bandar mau grade kalian tuh naik, maksudnya naiknya setara dengan sekolah-sekolah lain ya, sekolah formal gitu ya. Dan nanti level soalnya juga Kak Bandar naikin ke levelnya ke middle. Kalau kemarin mid test itu masih levelnya yang low. Jadi sebulan ini latihan soal yang buat kalian rasa penasaran kalian tinggi. Ya, yang melatih bahwa kalian itu harus upgrade. Upgrade-nya bukan cuman apa ya, secara soft skill, tapi ini kan salah satu hard skill ya. Belajar itu salah satu hard skill kalian. Gitu ya. Oke, adik-adik jelas sampai sini ada yang mau bertanya nggak buat nanti UAS dan nilai rapot? Ya, jadi bulan depan akhir atau awal bulan Desember itu nanti kita ada ujian akhir semester ya. Komposisinya tadi yang Kak Bandar bilang 40% nilai tugas ke Google Classroom, 30% nilai mid test, 30% lagi nilai UAS. Tadi Kak Bandar udah kasih bayangan, misalkan nilai kalian berapa, nanti itu menolong buat kalian nilai rapotnya bisa maksimal. Ya. Oke? Jelas ya sampai di sini ya. Jadi Kak Bandar mau coba sistem nilai yang benar-benar murni dulu dari kalian.
Ya, hasil kerja keras kalian dulu. Kak Bandar nggak mau up dulu. Kak Bandar pengen pure nilai dari kalian ya. So semangat. Bukan berarti Kak Bandar jahat atau kejam, enggak. Kak Bandar pengen lihat nih, supaya kalian punya gambaran sendiri. Kemampuan saya semana sih, gitu ya. Ya, sebenarnya kalau kalian nggak break the limit, kalian nggak push the limit gitu ya, nggak coba lawan keterbatasan kalian nggak akan tahu sejauh mana kemampuan kalian. Ya, jadi usahakan break the limit, patahkan batasan-batasan yang ada di pikiran kalian itu. Gitu. Jangan punya asumsi bahwa kak aku mah matematikanya nggak bagus, atau misalkan kak aku mah bahasa Inggrisnya nggak bagus. Selama kita nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu sejauh mana gitu ya, kita nggak akan pernah bisa mengenal diri kita secara utuh. Ya. Sebenarnya kita kemampuannya di mana sih? Oke? Itu. Kak Bandar ikut kelas public speaking karena Kak Bandar rasa dulu Kak Bandar tuh bodoh untuk ngomong di depan orang, nggak punya mental. Ya, tapi sekarang Kak Bandar kalau disuruh ngomong nggak berhenti gitu. Jadi kita jangan bentuk batasan sendiri. Kak Bandar dulu disuruh ngobrol depan orang kayak gini nggak akan mau. Ngapain sih gitu kan? Karena memang bukan bakat kita di sana. Tes karakter Kak Bandar introvert, pure introvert, nggak ada extrovertnya. Tapi sekarang jadi balik, extrovert banget gitu. Kalau ketemu orang ngobrol, ngomong gitu ya, nggak bisa diem gitu. Nah itu kan break the limit ya. Maksudnya kita jangan bentuk batasan diri kita sendiri. Atau kita misalkan dari kecil kamu mah memang udah gini gitu kan, kita sering kan kayak gitu kan didengar dijudge sama orang gitu kan, atau sama keluarga, kamu mah nggak bisa nih gini gini. Nah itu membentuk mental kita sebenarnya, jadi itu membentuk batasan dalam diri kita. Nah itu yang harus dipatahin sih ya. Jadi Kak Bandar harap yuk break your limit, maksimalin belajarnya, semua pelajaran maksimalin. Masalah nanti nilainya, Kak, ini udah benar-benar misalkan ini udah hasil usahaku loh, Kak. Nah, nanti itu beda lagi. Itu nanti adalah sesi kemurahannya dalam tanda kutip ya. Jadi Kak Bandar itu adalah selalu ada sisi kemurahan buat kalian untuk nilai. Ya. Kemarin mites kalian seneng kan bisa langsung lihat nilainya kan tanpa perlu Kak Bandar koreksi kan. Siapa yang bisa lihat nilainya? Boleh resen. Yang happy lihat nilainya kemarin boleh resen Kak. Maksudnya walaupun nilainya nggak bagus-bagus amat, tapi bisa langsung lihat nilainya siapa? Seneng ya, bisa langsung lihat nilainya itu seneng ya. Tanpa perlu nunggu Kak Bandar, nih Kak Bandar ngasih nilai berapa, aku berapa, banyak gitu kan. Happy ya. Nah nanti konsep UAS nanti begitu. Ya, kalian bisa langsung lihat nilainya, dan kalian bisa langsung hitung-hitung nih. Kemarin aku mid-tes dapat nilai sekian. UAS ini aku dapat nilai sekian. Nanti nilai tugasnya kan juga Kak Bandar keluarin nih. Nanti Kak Bandar kalian jumlahin berapa nilai tugas kalian, baru kalian kalikan 40%. Gitu. Nah, nanti kalian bisa punya bayangan nih, wah nilai rapotku berarti segini yang dikasih Kak Bandar. Walaupun nanti pada akhirnya Kak Bandar akan lihat kalian masing-masing per individu. Ya, sikap kalian, karakter kalian, terus keaktifan kalian di kelas, itu menentukan menambahkan nilai di rapot, tapi tidak banyak. Ya, ya tidak banyak berpengaruh yang itu. Ya, oke, jelas ya. Erlin mau nanya apa Lin tadi Lin? Nanti kan soal apa sih? Pilihan ganda ya Kak. Iya, pilihan ganda semua, nggak ada esai lagi. Nanti Lalu masih ada esai ya? caranya itu dikasih tahu gak nanti? Nggak Di usah, foto gitu. kayak kemarin aja, kayak kemarin nggak Oke, usah. oke. Oke. Jadi oret-oretannya tergantung kalian aja. Maksudnya itu mah privasi kalian ya. Oke Kak, makasih. Makanya itu di situ diujinya kalian benar-benar cari atau enggak, atau kalian cuma sekedar A B C D hitung kancing gitu ya. Zamannya Kak Bandar gitu, kalau udah biun mentok ya hitung kancing. Oke? Jadi UAS kita akan sama seperti mitas kemarin, nilainya langsung keluar, bentuknya pilihan ganda.
Dan itu nilai bobotnya buat rapot 30%. Ya, bobot nilainya UAS nanti 30%. Bobot nilai tugas GCR 40%. Bobot nilai midtest kemarin 30%. So, kerjakan tugasnya supaya nanti itu bisa mendongkrak nilai kalian yang misalkan kalau UASnya nggak bagus. Ya. Clear ya? Jelas ya adik-adik ya? Kapan mau kalian punya standar yang bisa dibilang minimal rata-rata sama dengan sekolah lain. Ya. Bukan berarti anak homeschooling itu jauh di bawah standar, enggak. Malah kalau bisa kita di atas standar. Ya. Tapi pelan-pelan nanti kita naikin ke atas standar. Sekarang kita coba samain dulu standar kita dengan standar sekolah lainnya, sekolah formal. Jangan stres, kalau kalian punya soal yang kalian nggak bisa pecahin, boleh kalian share di sini. Ya. Kak Bandar target itu minggu ketiga November kita bahan selesai. Jadi kita punya waktu buat menjelang UAS, punya waktu 2 minggu. Berarti punya waktu sekitar 4 kali pertemuan untuk kita bahas soal yang kalian nggak tahu, tentang materi yang kita pelajari. Oke, so cari soal sebanyak-banyaknya yang menurut kalian itu sulit buat kalian pecahin. Ya, 2 minggu nanti di November, minggu ketiga dan minggu keempat kita akan pakai buat bahas soal-soal. Ya. So, perbanyak bang soal adik-adik semua, jangan sampai nanti kalian ya udahlah Kak pasrah gitu. Enggak gitu. Enggak, tujuannya enggak itu. Ya tadi yang Kak Bandar bilang, break your limit lah. Ya. Jangan pernah terima apapun omongan yang bukan berasal dari yang nyiptain kita. Kalau cuma dari orang lain, bilang kita bodoh, bilang kita nggak bisa nih matematika, nggak bisa nih bahasa Inggris, nggak usah dengerin lah. Yang tahu tentang diri kita kan kita, ya. So tergantung niat kalian mau patahkan omongan itu atau enggak, ya. Kalian mau buktikan bahwa kalian bisa lebih dari apa yang diomongin orang atau enggak, gitu aja. Ya, paham ya? Jadi Kak Bandar harap kalian bisa maksimal sebulan ini belajar, dengerin lagi rekamannya. Berarti kelas 10 itu baru ada di YouTube tuh baru ada berapa video ya? Sorry Kak Bandar. Kelas 10 itu baru ada 21 video. Kelas 10 itu baru ada 21 video. Kalau nanti mulai besok kalian belajar, berarti kalian cuma butuh 21 hari untuk kalian habisin semua bahan video itu. Belajar. Ulang-ulang lagi, gitu kan. Dengerin lagi, belajar lagi. Gak cukup sekali dengerinnya. 2 kali mungkin, 3 kali mungkin. Gitu kan. Tapi intinya 21 video itu harus kalian lahap habis. Untuk kalian belajar. Ya. Jelas ya adik-adik ya? Paham ya? Yuk. Dari 5 soal ini kemarin, siapa yang masih bingung tentang persamaan nilai mutlak? Ini masih persamaan, nanti kita masuk ke pertidaksamaan. Ya. Siapa yang masih bingung tentang 5 soal ini? Yang mau Kak Bandar tekenin cuma nomor 3. Nomor 3 itu kan nilai C-nya minus. Ya, nomor 3 itu nilai C-nya minus. Kalau nilai C-nya minus, itu nggak ada himpunan penyelesaian. Oke? Kalau nilai C-nya minus, itu nggak ada himpunan penyelesaian. Terus perhatikan nomor 5, nilai C-nya 0. Kalau nilai C-nya 0, X1 dan X2-nya hasilnya sama. Min 2. Ya. Perhatikan nomor 3 dan 5. Kalau dia minus, dia nggak punya himpunan penyelesaian, himpunan kosong, ini ya, nggak ada anggotanya. Kalau C-nya 0, dia tetap ada himpunan penyelesaian, tapi X1 dan X2-nya sama. Kalau dia positif kan ada 2 penyelesaian kan? Contoh nomor 2, nomor 4, ya kan? Kalau dia 0, C-nya nomor 5, cuma 1 himpunan penyelesaian. Ya. Aman ya? Sejauh ini aman ya? Ingat yang itu aja kalau buat persamaan. Nah, sekarang kita belajar sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak. Nah, ini sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Contohnya begini, yang A. Mutlak X itu sama aja dengan mutlak min X. Kenapa sama, Kak? Coba perhatikan. Mutlak X itu kan nilainya min plus X.
Ya, kita bahas yang sisi kiri dulu yang A. Ya, yang A. Mutlak X itu kan punya konsep min plus X. Contohnya ini, mutlak 9 itu sama dengan min plus 9. Nah, 9 ini kan bisa juga dia 9 benar-benar atau min 9. Paham nggak adik-adik? Sampai di sini. Yang bingung siapa? Mutlak itu selalu punya konsep dia dipaksakan positif. Bisa benar-benar positif atau di dalamnya negatif. Contoh yang pertama dulu, mutlak X itu kan Kak kasih konsep min plus X. Ya. Mutlak 9 itu kan min plus 9. Bisa 9 benar atau bisa min 9. Right? Benar ya? Contohnya gitu. Ini Kak Bandar hapus, mungkin ini bingung ya kalau gitu. Kalau gini, ini kan mutlak 9, nilainya benar 9. Tapi kalau begini, mutlak min 9, hasilnya kan juga 9. Ya, tanda mutlak itu menghilangkan nilai negatif. Jelas nggak sampai sini? Yang bingung siapa? Boleh raise hand up. Siapa yang bingung? Untuk sifat yang A dulu, mutlak X sama dengan mutlak min X. Ya kan? Mutlak X-nya ini, mutlak X sama dengan min plus X. Lalu ini juga sama, mutlak min X itu sama dengan X. Ya, ini yang A. Yang ini. Siapa yang bingung? Mau bertanya boleh, silakan. Kak Bandar kasih contoh lagi. Kira-kira kalau mutlak 4 dan mutlak min 4 hasilnya berapa? Mutlak 4 hasilnya berapa? Halo, mutlak 4 hasilnya berapa? Tadi mutlak 9 hasilnya 9. Mutlak min 9 hasilnya juga 9. Sekarang mutlak 4 hasilnya berapa? 4. Good, Matthew. Mutlak min 4 hasilnya berapa? 4, Kak. 4. Oke. Gampang ya? Jadi jangan terkecoh dengan yang di dalam sini. Selama dia ada tanda mutlak, mau dia plus atau minus, itu hasilnya selalu positif. Oke. Clear ya? Aman ya? Itu sifat yang pertama. Oke? Silakan dicatat. Yang A, sifat dari persamaan nilai mutlak. Kalau udah kasih jempolnya, kita mau lanjut ke sifat yang B. Oke, ini sudah. Kalau ada yang mau bertanya, tanya ya adik-adik ya. Jangan sampai udah jauh, nanti kita balik lagi, jangan. Jadi sebisa mungkin kalau kalian nggak paham dengan satu materi yang baru kita bahas, langsung tanyain ya. Oke, yang lain udah? Kalau yang lain udah, kita lanjut ke yang B.
Udah ya, yang B ya sekarang ya. Nah, perhatikan buat yang B. Kalau yang B, ini Kak Bandar clear ya Kak ya. Yang B ini kan, lihat, mutlak X. Nah, kuadratnya kan di luar si mutlak. Mutlak X kuadrat itu sama aja kalau dia min X tapi dikuadratin baru dimutlakin. Hasilnya juga sama dengan X kuadrat. Contohnya gini. Mutlak 5 kuadrat itu sama aja dengan mutlak min 5 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat. Mutlak 5 dikuadratin sama dengan mutlak min 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini mutlak 5 kuadrat kan berarti 25. Ya. Mutlak min 5 kuadrat juga kan 25. Ini 5 kuadrat kan juga 25. Itu yang B. Silakan dicatat dulu. Kalau mau bertanya boleh. Kalau nggak ada, boleh kasih jempolnya biar kita lanjut. Sudah? Yang B? Ada yang mau bertanya nggak? Aman ya? Gimana dengan Faith, Erlin, Ida, Josh, Peter, Jody, Nehemia, lalu VV, Zepa, Samantha, Ryu, Moses, Joshua Emmanuel, Bintang. Ada yang mau bertanya nggak? Aman sejauh ini? Aman ya? Oke. Yuk, sekarang kita yang C. Ini kabar clear ya. Nah, perhatikan buat yang C. C itu kalau ada mutlak X, Y, X kali Y maksudnya, itu sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Contohnya gini, misalkan ada mutlak 3 kali 5. Itu berarti sama dengan mutlak 3 dikali mutlak 5. Atau misalkan gini, mutlak 4 dikali minus 2. Itu sama dengan mutlak 4 dikali mutlak minus 2. 4 kali minus 2 berapa? 4 kali minus 2 berapa? Halo? 4 kali minus 2. Berapa adik-adik? Plus kali min? Berapa tuh? 4 kali minus 2 berapa? Min 8 ya? Min 8. Good. Berarti mutlak min 8 sama dengan mutlak 4 kali mutlak min 2. Ini kan mutlak 4, 4. Mutlak min 2 kan 2. Mutlak min 8 berapa nilainya? Ingat yang ini, mutlak min 8. Tadi mutlak 8 sama dengan 8, mutlak min 8 berarti juga 8. 4 kali 2, 8. Gitu dia.
Itu yang C ya. Jadi silakan dicatat. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain. Kalau nggak ada, kasih jempolnya, kita lanjut. Oke, Erlin udah. Jody juga udah. Winnie udah. Oke. Pet, suka ngejahit juga, Pet. Ada Iya, mesin. bantu mama. Oh, Mama gitu. ngerjain ikutan. Oke, soalnya ada. Itu Juki ya? Juki atau apa mereknya itu? Nggak nggak tahu tulisan di sininya white sih. Oh, white. White ya. Oke, oke. Menarik backgroundnya mesin jahit. Itu yang ini kan, elektrik kan? Yang tinggal diinjak aja gitu kan? Iya, yang ini yang baru sih. Iya, bukan yang kayak dulu kan, kayak naik sepeda kudu Nggak, gitu enggak ya? nggak. Oke, Pet. Ya, sekarang kita lihat yang D yuk. Yang D sekarang, kalau ada mutlak X dibagi Y, mutlak X per Y itu sama aja mutlak X per mutlak Y. Atau bisa ditulis juga begini. Bisa ditulis juga begini ya. Mutlak X dibagi Y itu sama dengan mutlak X dibagi mutlak Y. Ini sama. Pecahan dengan pembagian itu kan sama ya. Oke. Nah, sekarang misalkan Kak Bandar punya bilangan begini. Mutlak 3/8 itu sama aja dengan mutlak 3 dibagi mutlak 8. Atau bisa juga ditulis begini. Mutlak 3/8 dengan mutlak 3 dibagi mutlak 8. Sama. Ya. Tiga bagi 8 berapa? 3 bagi 8 berapa? 0, berapa? 0,3 0,375 bukan? Mutlak 3 bagi mutlak 8 juga sama 0,375. Gitu. Benar ya? 3 bagi 8 0,375 ya? Atau salah kapan? Benar ya? Bener, Kak. Iya. Udah? Kalau udah kasih jempolnya dong. Ada yang mau bertanya nggak? A, B, C, D dulu. A, B, C, D dulu. A, B, C, D dulu aja. Nggak ada? Yakin? Aman ini? Aman ya? Yuk kita lihat yang E yuk. Sifat yang E sekarang. Sifat yang E itu kebalikannya ya. Atau bisa dibilang dengan istilah komutatif.
yang E itu komutatif. Kalau ada X min Y dimutlakkan, itu sama aja dengan Y min X dimutlakkan juga. Contohnya Kak Badar punya bilangan X-nya misalkan 13 dikurang 4, itu sama dengan 4 dikurang 13. 13 kurang 4 berapa? Tiga belas kurang 4 berapa? 9, Kak. Oke, 9. Mutlak 9. 4 kurang 13? Negatif 9. Negatif 9. Oke, mutlak 9 sudah jelas 9. Mutlak negatif 9 berapa? 9. 9. Oke. Ya. Jadi sifat yang itu sifatnya komutatif, bisa bolak-balik. Yang mau bertanya nggak? Atau kebingungan mungkin? Kenapa bisa begini, bisa begitu? Gak apa-apa ya, jangan malu-malu ya dikit ya. Lebih baik kalian bertanya sekarang daripada nanti pas ujian kalian bingung, gitu ya. Nggak apa-apa. Dam, gimana Dam? Terus tadi sedikit lupa, cara tahu sifat-sifat mutlaknya yang harus dipakainya yang gimana? Buat yang ini yang kita bahas. Bukan, maksudnya kan itu ada banyak. Hmm. Cara taunya harus pakai yang mananya gimana? Nanti di soal Dam. Makanya Kak Bandar kasih Oh. contoh soal dulu. Tiap poin-poinnya Kak Bandar kasih contoh soal dulu. Oh ya, saya sudah terima kasih Kak. Oke Dam. Idam udah gak sabar buat latihan soal ya. Besok kita latihan soal ya Dam. Santai, gak apa-apa Dam. Besok kita latihan soal. Hari ini kita bahas sifatnya dulu ini aja. Yang lain ada yang mau bertanya? Gimana Lin? Jadi semua jawabannya itu tuh bukan kayak mutlak min gitu ya? Nah itu nanti ini bisa min plus juga, Lin. Jadi ini misalkan ini kan mutlak 9 ini kan punya nilai juga min plus 9 kan. Tapi kita ambil satu yang plusnya aja. Supaya ini sama gitu pembuktiannya, Lin gitu. Gitu. Ya, kalau dia mutlak positif dalamnya itu sama aja min plus. Cuman kita ambil yang positifnya aja untuk membuktikan sifat yang 5 ini itu sama dengan yang sebelah kanan gitu. Ya. Jelas ya? Iya, Kak, jelas. Iya. Oke. Oke, aman ya? Yuk, sekarang kita belajar yang F. Untuk yang F, ini perlu konsentrasi karena ada tanda ini. Biimplikasi namanya. F itu
Kalau ada mutlak X sama dengan mutlak Y, nah ini tanda ini itu dibaca jika dan hanya jika. Tanda ini tuh punya pengertian jika dan hanya jika si X-nya nilainya sama dengan min plus Y. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, yang F ini nggak bisa dipakai. Ya, syaratnya mutlak X sama dengan mutlak X, mutlak Y, jika dan hanya jika mutlak X sama dengan min plus Y. Oke, misalkan Kak Bandar punya bilangan begini. Mutlak X sama dengan mutlak 3. Nah, ini jika dan hanya jika, ini jika dan hanya jika si X-nya nilainya adalah min plus 3. Kita coba ya. Sekarang kita pakai X-nya sama dengan 3 dulu. Mutlak 3 sama dengan mutlak 3. Oke, aman ya? Tapi mutlak min 3 itu sama dengan mutlak 3 enggak? Mutlak 3 sama dengan 3 itu kan 3 sama dengan 3, oke. Ini mutlak min 3 berarti 3, ini juga 3. Syaratnya harus terpenuhi, jika dan hanya jika. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka untuk yang F nggak bisa dipakai. Ya, nanti kita belajar logika matematika di kelas 11 nanti. Ya. Tanda itu menunjukkan dia punya hubungan jika dan hanya jika. Jadi syaratnya harus terpenuhi. Oke ya. Nah, besok kita latihan soal dari beberapa sifat ini. Kak Bandar harap kalian bisa belajar. Nanti Kak Bandar siapin soalnya. Terus nanti kita akan bahas satu-satu soalnya ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Aman? Aman? Ya, 6 sifat ini tolong dipahami konsepnya, nggak perlu diingat, dipahami aja. Jadi kalau dipahami lebih mudah nanti ngeliat soalnya seperti apa ya. Oke, yuk, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita absen yuk. Silakan open cam-nya, kita mau absen yuk. Siapa lagi mau absen? Mau open cam siapa lagi nih? Udah, ini aja. Yuk. 3, 2, 1. Oke, bentar. Yuk, oke. Thank you adik-adik. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Makasih Kak. Thank you. Makasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak. Yuk.